Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kari conre. Hijikeun abetkeun dina. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya bersama saya Mat Picis, bersama Uyut Opang dan siapa Arif? Arif, mati jelas kok. Pakai siapa Arif? Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya, Kang Uyut. Nah, oke rekan-rekan, sekarang saya bersama rekan-rekan saya di Kari Condre akan mencoba memberikan sebuah pelajaran, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kita namanya nih buka cekal, buka cekal aja ya. Nah, buka cekal. Akang kan udah ngomong berwanti-wanti ya, daripada kita mempunyai 1000 jurus tapi dilatih cuma sekali, mendingan punya satu jurus tapi dilatih beribu-ribu kali ya. Oke rekan-rekan semua yang di luar sana, apabila belum subscribe silakan untuk di subscribe ya, dan apabila bermanfaat silahkan dibagikan ya. Oke, kita mulai aja. Siap Kang Uyut ya, mangga cepengan panangan akang kita badai kumaha. Nah, kamu memberikan pertanyaan. Semangat. Nah, oke. Ya. Oke, ini kita tidak ada skenario ya. Nah, Uyut memegang, silakan Kang Uyut. Biar kata Kang Uyut, oh ternyata benar, ini bisa lepas gitu ya. Jadi megangnya itu harus benar-benar, silakan Kang Uyut. Ya. Kang Uyut ini memberikan pertanyaan ke Akang. Ya, nah, dengan begini berarti dengan Uyut memberikan pertanyaan, Akang harus memberikan jawaban. Uyut memberikan satu pertanyaan ya ke Akang, ya, betul nggak? Yep. Satu pertanyaan, Akang bakal dijawab beberapa jawaban. Betul nggak? Nah, di awal ingat sebetulnya jangan sampai ada pertanyaan sebetulnya. Ya, berarti kita udah lengah, udah keluar dari tetekon, udah keluar dari etika main kok. Sebetulnya ya, kita jangan sampai, misalkan lepasin dulu Uyut. Nah, ketika Uyut mau megang Akang, misalkan mau pegang Uyut, ini sudah sebetulnya ya, jangan sampai. Tapi kita manusia yang tidak sempurna, misalkan kita sedang lengah, ya terpaksa kita harus bisa memberikan jawaban. Oke Yud, mau berapa jawaban Yud? 2 aja. 2. Waduh, 2 Yud. 2. Oke, Yud minta 2 jawaban. Jawaban pertama, ya. Nah, misalkan yang pegang ini tenaganya lebih gede, ya, lebih gede. Gimana? Kita berjamahkan aja tangan kita nih, dua-duanya. Set. Nah, silakan pegang yang keras Yud. Kita berjamahkan, ya. Tinggal tenaga kita enggak? Misalkan badan Akang lebih kecil nih, power Akang yang megang, yang memberikan pertanyaan ke Akang lebih gede, ototnya gede misalkan. Kita jemahkan aja. Kalau misalkan oleh satu tangan nggak kuat ya, berjamahkan aja no. Bisa dilihat ya pemirsa, jelas kan? No. Betul? Satu itu jawaban di Akang. Sekarang satu jawaban lagi kata Uyut ya, karena dia minta pertanyaan Uyut dijawab dengan 2 jawaban ke Akang. Sudah Uyut? Yep. Yang keras Uyut. Nah, yang keras. Nah, kalau orang lain ini keras begini, kita kosongkan. Kita jangan lawan pakai power, kosongkan, lalu kita kulibak. Sebetulnya begini Yud, pegangnya keras. Nah, ini torinya. Nah, lihat ya, bisa di zoom ketika akan mutarkan tangan. Nah, kalau yang kanan kita masukkan kemari, yang kiri kita tungkup di sini. Otomatis yang tangan kanan kita mencari celah nih di antara ibu jari dan 4 jari yang lainnya. Ini ada celah kita untuk keluar tangan kita. Caranya apa? Tidak terlepas dari perputaran.
No, mutar. Ya. Paham? Coba Kang Arif pegang Akang. Di situ percaya. Satu pertanyaan, dua jawaban, kata dari Uyut. Set. Satu. Red. Betul? Betul. Bukti ya bisa Ya. lepas. Dua. Set. Ya. Set. Tuh. Ya. Betul. Nah, sekarang Akang rek ditambahan. Jawabannya. Siap. Tadi jawaban untuk Uyut kedua. Siap. Buat Kang Arif bonus 3 lagi. Ya, siap. Dengan jawaban yang beda. Siap. Tetap pegangan yang sama. Pegang Arif. Siap. Nih. Ya. Satu. Ya. Satu. Betul? Betul. Dua sekarang. Pegang Arif. Hat. Dua. Kemana? Set. Nah. Di sini nih ditumpuk. Ya. Ya, kalau dengan gerak cepat itu udah pegang set. Dah. Dua. Ya. Tiga. Ini nih khas main po nih. Serut. Ya. Tiga. Ini nih. Antara kuku bisa di zoom. Kuku Arif sama kuku kiri kuku kanannya ini beradu. Tiga. Bedakan pertanyaan Akang. Ya. Jawaban Akang anu jangka Uyut. Jawaban Akang anu Kang Arif. Ya, Berarti beda. satu pertanyaan 5 jawaban. Mau minta jawaban yang lain, Akang insya Allah. Ya, kita pelan-pelan. Tadi teori biar pemirsa bisa ini. Siap. Satu jawaban untuk Kang Arif. Ya, Siap. pertanyaannya sama tadi kayak Uyut. Satu tadi teh berenang anu di yang di sini, yang diputar. Ya. Pegang, lihat saudaraku, tangan jari kita nih, jari-jari kita putar ke belakang dengan lembut. Set. Ke belakang tangan lawan. Nah, akhirnya posisi tangan lawan jadi begini. Bertemu ini dia diadukan saja nih tulang sama tulangnya. Nah, ini yakin bisa lepas. Ya, apalagi dengan gerak refleks begitu. Set. Nah, ya, dak, tidak ada jeda. Satu itu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kedua, jawaban kedua. Begitu rat, ini tangan di main po nih, uniknya begini di main po. Ya, kita kasih pancingan sama tangan kiri kita. Cet. Nah, otomatis otaknya Kang Arif konsentrasinya ke kiri. Karena kita sudah memberikan aksi, dia pasti bereaksi ke sana. Ya, padahal tangan kanan kita yang naik karena dia lupa akan pergerakan tangan kanan Akang. Itulah main po. Mana nu poho teh anu mana nu poho anu eleh. Nah, hap pancing ke kiri, Kang Arif bisa lupa kan karena iya. Nah, ini diadukan dari atas, tumbukan tulang ininya sama ininya. Jadi diadukan sama tulangnya sendiri. Nah, lepas nggak kira-kira? Lepas. Lepas kan? Yakin. Nah, sekarang jawaban yang ketiga. Nah, ini namanya serut. Ya. Namanya serut. Antara ruas jari-jari yang kiri Kang Arif sama ruas jari-jari kanan Kang Arif kita gesekkan. Ya, sampai ada bunyi derak dak. Derak sampai perputaran gini serut. Tah. Tah. Kedengaran? Terak tak. Nah, kalau benar nyerutnya Akang Mudolim, ini kuku Kang Arif semua bakal copot. Yakin nggak kira-kira copot? Yakin. Karena Ada pergesekan. pergesekan. Ya kan? Ya. Nah, itu buka cekal. Betul. Kalau orang Sunda Cianjur bilang ya, di bahasa main po itu namanya buka cekal. Jadi kita harus membuka pegangan orang. Begitu maksudnya. Jadi setiap pertanyaan kita harus bisa menjawab lebih dari satu pertanyaan.
Perjawaban. Ya, harus punya jawaban lebih dari satu. Ya. Kenapa? Maksudnya supaya kita ulah memaksakan. Betul nggak? Ya. Misalkan kayak tadi, kalau cuman punya satu jawaban, misalkan kita maksa ini padahal nggak kuat nih, misal karena itu tangannya gede. Nah, jangan maksakan, kita pakai teknik yang lain. Begitu, oh nggak kuat nih, ini aja yang bisa. Paham nggak? Makanya harus punya jawaban yang banyak. Nah, ini yang disebut dengan buka cekel. Tapi sebetulnya biar tangan kita bisa refleks, tangan kita bisa mengikuti apa yang kita biar gerakan cara membuka tadi bagus, tetap harus belajar dulu jurus. Banyak. Itu penting jurus karena untuk membiasakan bagaimana cara memutar, ya, bagaimana cara gimana ini dari jurus. Saya refleksnya. Iya. Nah, refleks, untuk menghasilkan refleks itu dari teknik olah kotekan. Nah, ini cara sedikit contoh aja ya untuk kotekan. Jadi tahapan belajar main po itu satu, cek akang oge naon, belajar jurus. Kedua, setelan. Kalau jurus sudah beres, setelan. Ya. Kalau belajar jurus mah masih bisa sendiri. 1, 2 sendiri bisa ya. Kalau sudah naik ke tingkat setelan, itu harus sudah punya partner. Ya. Setelan itu bisa disebut semi sparring kalau bahasa istilah sekarang mah mungkin ya. Karena akan orang tradisi kurang paham bahasa sekarang ya. Nah, jadi semi sparring. Setelan. Jadi harus ada partner cara berlatih. Kenapa harus ada partner? Itu penting. Sehebat apapun kita belajar ilmu bela diri tapi sendiri, punya jurusnya sendiri, manfaatnya kurang. Paling itu cuma untuk kesehatan, untuk apa. Jadi ketika ketemu lawan yang sebenarnya, itu akan merasa kaku karena tidak terbiasa. Jadi biasakan. Nah, di setelan ini kita membiasakan punya lawan sparring. Oke, kembali lagi ya, kita ke memperagakan kotekan. Ya. Kang Alit nyiku ke Akang. Nah, duduknya agak dekat. Kang Alit nyiku begini ke Akang. Nyiku. Nah, kita tahan. Nyiku. Ini gini nyikunya. Nah, pelan-pelan aja dulu untuk biar paham. Nanti kita speed, power kita tingkatkan. What? Ya. Nah, ini nahannya ini kita jangan renggang begini. Ya. Kenapa? Jadi setiap tindakan, setiap gerakan kita harus melatih segala hal. Jadi kita harus dekat. Kenapa harus dekat begini? Padahal resikonya lebih besar untuk kena. Satu, hikmahnya kita semakin berani, tidak takut sama kepalaan orang. Ya. Jadi kita semakin berani masuk. Itu melatih keberanian. Ya. Jadi harus dekat. Ya. Lalu kita salin dari sini. No. Salin, ini kotekan ya. Lalu kita salin, dorong sikutnya. Lalu bagian kita yang mengikut. Kang Arif tahan. Nah. Lalu Kang Arif salin. Salin. Yuk sama tangan itu. Salin. Lalu dorong ini. Tangan ini. Dorong Akang. Nah, otomatis Kang Arif bisa ngikut itu. Ya. Bagian Akang dengan. Jadi bergantian, salin, dorong, sikut, salin, dorong, sikut, salin, dorong, sikut. Terus bantu dulu alurnya, temukan dulu. Salin, dorong, sikut, salin, dorong, sikut, salin, dorong, sikut, salin, dorong, sikut, salin, dorong, sikut. Salin, dorong, sikut. Nah, kalau sudah mulai mengerti alurnya, baru speed kita tingkatkan. Ya, ingat, nyikut harus benar-benar nyikut yang benar. Karena apa? Kalau kita bohong-bohongan nyikutnya, kasihan teman latihan kita, dia tidak akan terlatih.
Betul nggak? Makanya ngikutnya harus benar. Paham ya alunannya? Siap. Kita tambah speednya. Cuman kita dari nol aja dulu ya. Kita tambah setelah mengalir. Salin, sikut. Salin, dorong, sikut. Salin, dorong, sikut. Salin, dorong, sikut. Salin, dorong, sikut. Anda ini belum mengalir. Ya. Makanya cekakan ketika kita berlatih, kalau kita cinta, diawali dengan cinta, bakal sungguh-sungguh, bakal konsentrasi, bakal apa? Siap. Ya, coba. Salin, sikut. Nih. Kita tes Uyut Opang yang tadi diam. Pindah kemari. Siap. Nah, coba. Biasanya orang diam sambil memperhatikan gini nih. Coba. Sikut. Salin, dorong, sikut. Salin, dorong, sikut. Salin, dorong, sikut. Salin, dorong, sikut. Harus ngikut itu, ngeblok sikut itu kita harus enak. Sikut yuk. Cek. Nah, harus jelas. Jadi sikutannya jangan asa-asa ke akang. Ulah cuma gini nggak enak. Untuk membiasakan. Jadi kita harus belajarnya itu jelas. Karena orang nanti lawan kita atau orang yang mau dolim ke kita, ya, dia itu tidak akan main-main. Ya. Kenapa orang suka di masyarakat awam di luar sana yang tidak paham arti silat atau main po yang sebenarnya, suka ada celetehan-celetehan, misalkan akan percuma belajar silat, kalau bertarung ya udah aja begini-gini. Nah, itu karena mempelajarinya tidak benar. Kalau kita mempelajarinya benar, insya Allah anggota tubuh kita akan terdidik, akan terbiasa menjadi refleks karena keterbiasaan. Ya, jadi kalau pengen berhasil, makanya di Kari Condre akang bilang, ya kita di Cianjur ada 3 pilar di Kabupaten Cianjur. Pilar Kabupaten Cianjur itu ngaos, mamaos, main po. Tapi menurut akang, ini main po yang sebenarnya tidak dikembangkan. Kenapa? Ingat, tapi dengan catatan, akan bukan tidak senang sama silat seni yang ada gamelannya, gendangnya, tepak 1, tepak 2. Bukan, akan suka banget. Bahkan mendukung untuk dikembangkan terus. Kedua, silat wiralaga yang ada pertandingan. Itu. Ya. Sementara main po aslinya itu tidak dikembangkan. Karena apa? 1, capek. Kedua, tidak bakalan terkenal. Tidak akan punya prestasi secara umum, secara lahiriah. Padahal secara batiniah, secara ini prestasi justru ada. Prestasi ada. Ya. Karena kata Akang bilang main po itu beda. Ya. Nah, jadi yang dikembangkan di Cianjur itu kalau diibaratkan sekarang ya, kalau diibaratkan pohon, nih, yang disebut main po itu akar dan pohonnya. Ya. Dahan itu anggap wiralaga. Yang untuk kejuaraan-kejuaraan itu tanding itu ya. Daun ya, itu seni, silat seni. Nah, sekarang yang dikembangkan itu justru mengembangkan dahan, mengembangkan daun. Sementara akar dan pohonnya ini tidak dikembangkan. Ya, makanya di Kari Condre, yuk kita konsisten untuk mengembangkan, melestarikan akar dan pohon. Jadi, wayahna. Ya, kita nggak bakalan tampil. Ya, untuk di atas panggung. Kita tidak akan ini, ya. Tapi insya Allah bakal diwakili sama yang lain. Karena ketika kita jadi akar dan pohon, bakal muncul dahan dan ranting. Walaupun kita tidak disebutkan. Kita mah, karena bagian akar nggak kelihatan. Yang dilihat itu daun. Wayahna. Siap. Oke?
Yuk kita lanjut ke kotekan. Set, lap, awas tah, lap, set, lap. Ulah ngablokna teh karasa. Menyon kena masih rawan. Lihat akan ngablok. Jadi ngepel. Jadi ulah sampai kan nyoledat yuk. Lamun itu bang, ieu nyoledat ieu rawan masuk. Paham? Ya, coba blok. Coba. Ayo, semakin berani wajah masuk. Semakin berani wajah masuk. Wajah masuk, deketin tuh. Sama ujung mata. Blok. 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 Blok, yuk. Ini bakal bisa. Ya, ini cara berlatih sama mereka. Supaya bisa, yuk. Jadi ketika kita berperan menjadi orang dolim, jadilah orang yang dolim sesungguhnya. Ya, ini cuma peran. Ya. Nah, Uyut berperan menjadi orang yang positif. Berusaha untuk memblok orang yang mau dolim. Iya mah dolim berperannya jadi orang baik, gak bakalan bener. Misalkan akang ini bagian dolim nih sekarang nih. Bener? Apa yang akan didapatkan sama Uyut? Sia-sia berlatih teh. Ya, maka kasiku kagebuk kagawe wayahna resiko dari diajar nari. Oke? Ya, Coba kita lakukan lagi. Hap, hus, wap, awas dah. Hap, awas. Duyut. Terus jangan ada jeda, no, harus cepat. Mas, ngeplos dah. Kamu berdiri bang, sebenarnya dada. Akan 52 tahun dah. Ya, itu namanya kotekan. Mohon maaf saudara-saudara, memang itulah cara pembelajaran. Sebetulnya belum seberapa gitu. Bukannya akan ekstrim atau gimana, bukan. Tapi gimana caranya supaya menjadi seorang mentor yang hebat, ya? Sebenarnya tidak. Cek akang lagi sebelum belajar kita harus nyiapin dulu fisik segala hal, ya. Oke, rekan-rekan semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kami, saya Mat Picis, Uyut Opang sama Kang Arif, dan ada nih si ganteng kalem yang pegang HP, silang tarik. Ya, murid bungsu kita. Ya. Takutnya bukan apa kalau dimunculkan di sini banyak nanti deh gadis-gadis yang jadi enggak momen kita, bukan momen dia. Ya. Oke rekan-rekan, mohon maaf. Saya bukannya mau menggurui atau ngasih tahu kepada para senior, mohon maaf banget, tapi ini untuk para junior dan semata-mata sharing ya. Siapa tahu kekurangan saya bisa terlihat, lalu saya dikasih pembenarannya dan alhamdulillah menjadi tambah-tambah ilmu ya bagi kami, karena manusia sifatnya tidak ada yang sempurna. Makanya yuk kita saling membetulkan ya. Lamun kata bahasa Sunda mah saling ayuman ya, itu saling membetulkan, saling melengkapi. Ketika kita bisa saling melengkapi ya, insya Allah kita selaku orang Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat dan kuat ya. Kita jangan mau ditakuti tapi harus mau disegani. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kari Condre. Hijikeun, agetkeun, dinakan. Mantap.